Halo adik-adikku yang ganteng, yang keren, yang kece, yang cakep, yang cantik. Kembali lagi dengan kakak ya, dengan soal-soal yang menarik. Kali ini ada sebuah soal yang bisa dikerjakan dengan dua cara. Ya, kakak akan terangkan secara konsep. Yang pertama, ya, dan yang berikutnya adalah kakak akan coba mengambil alternatif lain untuk mengerjakan soal ini ya. Tetap dengan teori tentunya ya. Cuma kita ambil dari sudut pandang yang lain. Nah, takutnya gini adik-adik ya. Adik-adik cuma bisa ngerjain secara dinamika gerak lurus gitu loh ya. Padahal nanti ada cara lain yaitu sudut pandang yang lain yang kalau kalian kerjakan pakai ini ya, pakai sudut pandang yang lain, soal itu jadi kelihatan mudah untuk kita pecahkan. Oke ya, sekarang mari kita lihat dulu secara teori yang hanya dimengerti oleh kamu lewat dinamika gerak lurus ya. Oke, yuk kakak coba bahas dengan dinamika gerak lurus supaya kalian tahu bisa lihat lagi, bisa merefresh lagi, bisa melihat kembali ulang rumus-rumus apa yang kalian sudah lupa. Oke. Ya, jadi ada bidang miring. Soalnya ada bidang miring ya. Oke. Berupa bidang miring. Itu bidang miringnya kasar. Kita buat ya, ini berarti nanti di sini ada koefisien gesek statis, ada gaya gesek gitu ya. Oke. Lalu diletakkanlah, sorry. Kita lihat dulu kemiringannya ini adalah 30 derajat. Ya. Ketinggiannya adalah 5 meter. Oke. Ya. Kemiringannya 30 derajat, ketinggiannya 50 meter. Nah, sebuah benda semasa 50 kg dilepaskan dari ketinggian 5 meter dari sini. Berarti dari sini ya bendanya ya. Oke. Bendanya bermassa 50 kg dari ketinggian 5 meter. Oke, meluncurlah dia sepanjang bidang miring yang kasar. Kelajuan balok pada saat mencapai akhir bidang adalah 6 meter per sekon. Oke, dia bergerak ya. Dia bergerak ke sini sampai di sini. Oke, sampai di sini ya. Oke. Nah, katanya kecepatannya 6 meter per sekon. Di bagian ini kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Oke ya. Oke, tentunya selama balok itu melintas, dia akan mendapat gaya gesek ya, yang melawan penyebabnya, yang melawan geraknya. Jadi misalkan kakak gambar di sini deh, ya baloknya di sini, nah, ya gerakannya turun ke bawah, gaya geseknya melawan geraknya. Ini gaya gesek F, kita bikin ya. Oke, sekarang marilah kita cari. Tapi sebelum kita cari, kita perlu menuliskan lagi gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Itulah dinamika gerak lurus. Jadi kita harus menuliskan gaya-gaya apa saja yang bekerja di situ ya. Oke, ada gaya berat benda, W namanya. Nah, W ini harus kita uraikan menjadi yang tegak lurus, namanya W cos 30, menjadi W yang sejajar dengan bidang, namanya W sin. W sin 30. W-nya apa? Massa kali gravitasi. Massa benda kali gravitasi. Oke ya. Yes, apalagi karena di situ muncul gaya gesek, maka kita harus tambahkan gaya yang mempengaruhi gaya gesek ya. Itu apa? Gaya normal. Kita tambahkan gaya yang tegak lurus bidang. Namanya gaya normal. Gaya yang tegak lurus bidang. Nah, berapa besarnya? Kebetulan besarnya adalah cuma ini W cos 30 ya. Sorry, ini W cos 30. W cos 30 derajat. Nah, itu ya. Sudah lengkap sudah gaya-gayanya. Nah, tinggal nanti kita mau cari berapa gaya geseknya ya.
Rumus yang dipakai kalau dinamika gerak lurus gini deh. Oke, nggak kelihatan. Ya, oke, sudah kelihatan semuanya ya. Oke, sudah kelihatan semuanya. Yuk, sekarang kita lihat. Rumus yang dipakai pada gerak lurus, dinamika gerak lurus gini deh ya. Kan kita nanti harus cari tahu percepatannya deh, percepatan yang dialami benda itu. Ya, karena ada kecepatan awal 0, terus ada kecepatan akhir 6 meter per sekon, berarti benda mengalami percepatan. Nah, percepatannya itu apa? Yuk kita lihat. Pakai rumus gini deh. GLBB ya, V akhir V2 lah katakanlah ya, kuadrat V awal dikuadratin ditambah 2AS percepatan dan panjang lintasan dari sini ke sini ya. Oke, ini kita kakak misalkan ini adalah V1 0 meter per sekon, V2 nya ini. Nah, gitu ya. V2 nya. Kita masukin. Jadi ini 36. Kenapa 36? Karena 6 kuadrat. Ya, ini kita masukin deh. 0 kuadrat ditambah 2. Nah, percepatannya pakai hukum Newton. Itulah dinamika gerak. Hukum Newton paling dominan di situ ya. Oke, percepatan adalah oke, kita cari percepatan di sini aja lah ya. Percepatan adalah jumlah gaya yang bekerja dibagi masanya. Gitu. Ya. Yuk kita lihat apa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Ada Westin. Ya, ada Westin yang searah gerak. Jadi positif Westinnya, Westin 30. Ada gaya gesek yang melawan arah gerak. Kita masukkan F gaya gesek minus dibagi M. Nah, itulah A-nya ya. Cara mencari A-nya. Oke, kita geser. Nah, berikutnya cara mencari S-nya. Ya. Cara mencari S-nya kita pakai persamaan trigonometri deh. Nah, ini dia. Ya. Ini 30, ini 5, ini S dari sini ke sini. Ya. Pakai sinus ya, pakai sinus. Nah, sinus itu sinus 30 adalah datar dibagi miring. Tegak lurus dibagi miring, yaitu 5 dibagi S. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan harga S-nya adalah 10 meter. Oke ya. Jadi panjang lintasannya adalah 10 meter. Nah, sin 30 itu setengah deh. Ya. Ini sudut istimewa, sin 30 itu setengah. Oke, sehingga kita dapatkan ya, sin 30 5 per S, S-nya kita dapatkan 10 meter. Oke ya, kita dapatkan masing-masing. Oke, kita masukin. Kalau begitu, ini A-nya kita masukin, Westin. Nah, W-nya itu kan M kali G. Jadi kita masukin aja M kali G. Dikali sin 30 itu setengah. Ya. Kemudian ini dikurang F gaya geseknya yang kita mau cari dibagi M. Oke. Sementara S kita masukin 10. Nah, itu dia. Ya. Oke, ini kita kurung dulu. Oke. Kita selesaikan. Ini 36 matematik, ini 36, ini 20. Nanti 36 dibagi 20. 36 dibagi 20. 36 dibagi 20 sama dengan, dari mana 20? 2 kali 10 20. Nah, ini M-nya kita coret deh. Coretnya M kita coret nih ya. M-nya kita. Oke deh, kita dulu deh. Ini MG, M-nya itu 50 kali G-nya 10, gravitasi 500 bagi setengah. 2,5 jadi ya, 2,5 nanti dibagi M-nya lagi 50. Ya, ini nanti gini deh. Ini ada gini, ini 250 jadinya ya. Kenapa 250? Karena 50 kali 10 500 kali setengah 250. Nah, ini masih ada M-nya. Nah, dikurang F yang kita mau cari dibagi M. Oke ya. Yes. Oke, hampir mendapatkan kita hasilnya ya. Yuk kita lihat. Nah, ini matematik bilang ya, ini 36 dibagi 20 itu 1,8 deh. 1,8 sama dengan
250 dibagi M-nya 50, jadi 250 dibagi 55 dikurang M-nya kita mau cari, ya, dibagi M-nya ya. M-nya berapa tadi? 50. Nah, begitu. Oke, ya, gak masalah, gampang. Ini kita pindahin supaya jadi positif. F per 50 sama dengan 5 dikurang 1,8. Ya, jadi berapa F-nya? F-nya kita dapatkan nanti 5 dikurang 1,8 dibagi 50. Oke, selesai kita ya. Dapat harganya berapa tuh? Nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulit. Dapatlah sama dengan 160 Newton. Inilah hasil akhirnya, yaitu berupa gaya gesek yang kita dapatkan lewat teori dinamika gerak lurus. Nah, sekarang kali ini kakak akan coba mengajak menyelesaikan soal ini dengan sudut pandang yang berbeda, dengan sudut pandang yang lebih sederhana deh. Oke ya, kita lihat di situ ya. Oke deh, kakak bikin di sini aja biar sebagai pembanding ya. Nah, di sini aja, mungkin cukup karena memang cukup cepat ya, tidak bertele-tele. Yang penting kita tahu ya, energi mekanik di sini di tempat 1 sama energi mekanik di tempat 2 itu berbeda deh. Kenapa? Karena ada pengaruh gaya gesek. Jadi gini ya, energi mekanik di tempat 1 itu nggak sama dengan energi mekanik di tempat 2. Supaya sama energi mekanik di tempat 1 sama dengan energi mekanik di tempat 2, kita harus tambahkan usaha gaya gesek. Nah, gitu. Kita harus tambahkan usaha gaya gesek supaya sama. Nah, energi mekanik di tempat 1 apa aja sih? Energi potensialnya dikali energi kinetiknya. Nah, energi mekanik itu adalah energi potensial MGH, energi karena ketinggiannya ditambah energi karena geraknya setengah M V kuadrat. Nah, energi mekanik di 1 itu V1-nya 0, jadi cuma ada energi potensialnya saja, yaitu MGH. M-nya kita masukin 50, G-nya kita masukin 10, hanya berapa? 5 meter deh. Nah, gitu ya. Oke, terus kemudian energi mekanik di posisi 2, dia nggak punya ketinggian, jadi MGH-nya 0 karena H di sini kan ketinggiannya 0 ya. Jadi dia cuma punya energi kinetik. Kita masukin aja energi kinetik setengah M, masanya 50, kecepatannya 6 dikuadratin jadi 36. Ditambah usaha gaya gesek adalah gaya gesek kali lintasannya. Lintasannya kita tahu 10 meter ya. Agak mudah kita mengerjakan pakai soal ini dengan sudut pandang hukum kekekalan energi, dasarnya seperti itu ya. Tapi di sini nggak berlaku hukum kekekalan energi. Kenapa? Karena ada gaya gesek ya. Gaya gesek menghilangkan energi mekanik di posisi akhir. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan deh. Jadi kalau kita masukin ini ya, ini adalah 250 kali 10. Oke. Gini, kita masukin ulang ya supaya nanti gampang kita hitungnya. Ini kita masukin berapa? 2500. Ini sama dengan 36 kali dibagi 2 18 sama ini 900. Oke, 900 ya, ditambah F yang kita mau cari dikali 10 panjang lintasannya. Nah, ini kalau kita hitung deh, kita coret-coret deh, habisnya 1. Nah, 1 kita dapatkan 250 sama dengan 90 ditambah F. Nah, sehingga kita dapatkan F-nya adalah 160 Newton. Oke, terlihat lebih mudah kalau kita pakai hukum kekekalan energi ya. Dasarnya adalah hukum kekekalan energi, tapi karena ada gaya gesek jadi nggak berlaku. Kamu tinggal tambahin aja kekurangannya di mana. Itu kekurangannya ternyata di energi mekanik akhir kita tambahin ya, berupa gaya gesek. Oke, adik-adikku, segitu dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nah,
Kakak akan selalu bagikan soal-soal yang menarik, ya. Menarik apa itu? Menantang dan beda. Kita penasaran adik-adik itu untuk mengerjakan soal itu. Bisa saja ya, ketemunya mungkin 4 jam kemudian, nggak apa-apa. Yang penting soal itu ketemu, kita kerjakan. Dan itulah menariknya di situ adik-adikku ya, ketika kita melihat soal itu agak-agak susah, kita berusaha untuk menyelesaikannya dan dapat yes, ya, kita harus bilang yes, 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 senangnya kita ya. Oke, bye, sampai ketemu lagi.